Bismillah, sekarang kita akan belajar tentang database MySQL. Tujuan pelajaran kali ini adalah teman-teman memahami apa itu database dan mengapa penting. Pertama, kedua mengenal struktur database, database seperti database, tabel, kolom, baris, kemudian membuat database dan tabel di PHP MyAdmin. Setelah itu menghubungkan PHP dengan MySQL, kemudian menggunakan MySQLi dan PDO, kemudian memahami konsep koneksi yang aman. Kita mulai dari bagian satu. Apa itu database? Oke. Analogi sederhananya, database itu seperti lemari arsip digital. Di dalamnya ada banyak folder atau biasanya disebut tabel. Tiap tabel berisi kartu-kartu. Biasanya disebut sebagai baris data dan tiap kartu punya kolom informasi, nama, alamat, dan lain-lain. Jadi begini, mengapa perlu database? Tanpa database, data hilang setelah browser ditutup. Tidak bisa disimpan datanya setelah banyak user. Kemudian, dengan database, kita bisa membuat datanya menjadi permanen. Bisa menampung jutaan data, bisa diakses kapan saja. Oh ya, dia juga bisa ubah-ubah dan lain. Pokoknya intinya datanya bisa disimpan secara permanen, kemudian bisa diakses kapan aja. Membuat database di PHP MyAdmin. Langkah-langkahnya buka browser, ketik localhost PHP MyAdmin, buat database baru, klik new bla bla bla. Oke, kita langsung praktek aja ya. Teman-teman pertama pastikan examnya nyala. Ini exam pp-nya nyala. Karena kita mau pakai PHP MyAdmin, jadi pakai web browsernya. Teman-teman nyalain Apache-nya sama MySQL-nya. Nih, dua ini harus hijau teman-teman. Kalau sudah, teman-teman oh ya, kalau sudah teman-teman tinggal pencet ini aja. Adminnya ini dipencet. Admin. Otomatis teman-teman akan melihat halaman seperti ini teman-teman. Oke, ini ada dua cara buat database di sini di PHP-MyAdmin. Pertama lewat konsol ini. Yang kedua lewat GUI-nya. Lihat GUI-nya, sorry. Kita coba lewat konsol dulu ya. Pertama kita buat database-nya. Cara membuat database-nya teman-teman bisa ketikkan create kayak gini, create besar ya. Database kayak gini. Nah, setelah itu teman-teman lanjutkan dengan nama database-nya. Misal DB belajar PHP misal gini. Terus jangan lupa kasih titik koma, setelah itu pencet Ctrl Enter. Sini ya, perhatikan di sebelah sini. Kalau kita refresh, maka otomatis dibuatkan database baru teman-teman. Database belajar PHP. Oh ya, masalah folder ini nggak ngaruh ya. Folder ini cuma ngelompokkan. Kalau misalnya depannya sama-sama DB, dia bakal dibuatkan kayak ginian. Tapi sebenarnya ini nggak berpengaruh apa-apa nanti ke pemanggilannya. Teman-teman cukup panggil si DB belajar PHP, nggak usah kayak DB/DB belajar PHP, nggak usah. Kita langsung praktek aja. Misal kita mau pakai si DB belajar PHP itu, ya teman-teman tinggal ketikkan use ini DB belajar PHP. Jangan lupa titik koma. Nah, kayak gini. Sekarang kita sudah berhasil membuat database-nya lewat konsol. Sekarang kita akan mencoba membuat tabel. Cara membuat tabelnya itu teman-teman ketikkan gini. Create gini. Create table kayak gini. Kemudian nama dari database-nya. Kalau di contoh sini, contohnya itu pakai siswa, teman-teman. Siswa, misal siswa kayak gitu. Setelah itu kurung bulat. Jangan lupa titik koma. Nah, di dalamnya kita baru tulis apa aja yang ada di dalamnya gitu ya. Misal bukan misal. Dia
ada ID. Nah, intinya gitulah. Paling penting lah ID sama timestamp itu penting. ID nih karena dia mau kita jadikan auto increment, kemudian kita jadikan primary key biar dia bisa lancar auto incrementnya, kita pakai integer teman-teman. Integer kayak gini. Biar gampang juga kan auto incrementnya. Setelah itu kita kasih auto increment. Auto increment tuh biar dia bisa nambah sendiri. Misal nih auto increment. Nah, manfaat kita pakai auto increment tuh jadi misal use data pertama masuk. Data pertama yang masuk ini otomatis dapat ID 1. Pas ada data yang lain masuk lagi, dia otomatis dapat ID 2 gitu. Itu manfaat auto increment. Kemudian kita jadikan dia juga primary. Jadi identitas ya, dia kita jadikan identitas primary key. Identitas dari data ini yang bisa diedit, yang lainnya kan bisa diedit. Kemudian kita misal nama gitu ya, nama ini kita pakai varchar teman-teman. Varchar ini apa? Varchar itu teks lah ya, secara singkatnya teks. Beda, cuman nanti di sini juga ada tipe apa atau jenis tipe data yang teks itu ada teks kayak gini itu juga ada. Bedanya varchar sama teks itu, varchar itu ada limitnya, limit digit. Misal kita kasih 100, artinya dia cuma bisa menampung 100 kata. Jadi teman-teman misal ini kata pertama nih, perhatikan di atas ini query nih. Contoh ya, ini kata pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau 100 berarti ada 100 huruf yang berjejer. Oke. Kemudian not null itu jadinya dia harus diisi. Kalau misalnya dia nggak diisi, dia akan menampilkan error. Not null atau kalau misalnya di bahasa HTML-nya itu required lah. Setelah itu kita kasih email. Email nih sama kita pakai varchar aja. Varchar, terus dia limitnya 100. Nah, biasanya email ini nggak boleh kembar satu sama lain. Dia juga salah satu bentuk identitas, teman-teman. Cara biar dia nggak boleh kembar, kita bisa kasih dia unique gini. Unique. Ketika teman-teman kasih kata unik gitu ya, itu membuat kita nggak bisa menginputkan nama yang sama. Maksudnya gimana ya? Seandainya teman-teman nginputin email sama gitu dengan yang sudah diinputkan sebelumnya, dia bakal menampilkan error. Tahu email sudah dipakai atau gimana gitu ya. Kemudian kelas varchar, oke lah, gak apa-apa, kelas varchar ini biasa aja. Kelas varchar. Oh ingat ya, ini tabel itu kecil. Tabel itu pakai huruf kecil. Email. Kelas varchar. Kak, kok pakai varchar? Kelas kan itu apa namanya? Huruf. Kelas 1, kelas 2 enggak. Tujuan kita pakai varchar ini karena kan ada kelas 11A, 11B gitu. Jadi kita pakai varchar kelas ya. Setelah itu, setelah email, setelah kelas, di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Oh ya teman-teman, perhatikan. Di database atau di SQL, pokoknya di database, untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lain itu pakai underscore ya teman-teman. Terus ingat hurufnya kecil semua, kecuali yang perintah SQL-nya. Misalnya nama DB database, DB belajar PHP kecil kan, siswa kecil. Di kolom-kolomnya ini juga kecil. Kolom email, kolom kelas, kolom tanggal lahir itu kecil semua ya. Kemudian date. Nah, date ini dia cuma bisa menerima format tanggal gitu doang. Nggak bisa varchar biasa, nggak bisa harus tanggal. Literally tanggal. Kemudian created at, nah ini penting juga.
Ini salah satu yang penting selain ID tadi. Create at timestamp default current timestamp. Coba ya kita buat ya. Teman-teman perhatikan. Ntar kita amankan. Oh nggak usah ya. Teman-teman perhatikan di bagian DB belajar nih kosong ya. Kosong ya teman-teman. Kalau misalnya kita akan control enter ini perintah di konsol ini kita control enter, dia bakal membuatkan kita kolom-kolom baru. Di bagian belajar PHP ini, kita akan dibuatkan kolom baru. Kita punya tabel siswa. Ini kan nama database-nya itu DB belajar PHP. Kemudian tabelnya, nama tabelnya itu siswa. Kemudian di tabel siswa ini ada kolom ID, kolom nama, kolom email, kolom kelas, kolom tanggal lahir, dan kolom created at. Nah, itu teman-teman cara membuat database dari konsol. Kemudian bagaimana dengan membuat database dengan GUI? Cara teman-teman klik new di sini atau pencet home dulu. Terus teman-teman pencet new. Nah, terus masukkan aja nama database yang teman-teman pengen. Misal DB dasar PHP misalnya. Atau belajar PHP sudah ada ya, nggak boleh sama. Jadi misal belajar SQL misal, SQL gitu ya. Teman-teman klik create. Nah, untuk membuat tabel yang teman-teman ketikkan di sini aja. Misal pertama itu ID, number of column, kolom tabel. Kolom tabel misal santri. Kolom tabel name itu kayak yang di sini tuh siswa kan. Oh, di sini nggak apa-apa, sama aja. Siswa. Beda di DB nggak apa-apa ya. Ini kan siswa. Misal kita create kolom. Tunggu. Nah, ini nggak apa-apa ya teman-teman. Beda database kan soalnya. Nggak boleh ada tabel dengan nama yang sama di database yang sama. Cuman ketika database-nya itu beda, kayak ini contohnya. Dari DB siswa, ini nggak apa-apa teman-teman. Namanya siswa juga. Oke, paham? Nah, pertama misal kita masukkan ID biasa. ID. Type-nya integer, length value-nya biarin, default-nya ini biarin juga. Teman-teman langsung ke ini. Bagian AI, auto increment dicentang, teman-teman. Setelah itu ada name. Name ya, dia pakai varchar. Kemudian length value-nya misal 200. Default gak usah. Misal teman-teman pengen dia 0. Kalau pengen 0 ini dicentang. Kalau nggak pengen 0 dia dibuang aja, dibiasain aja apa? Gak usah dicentang. Setelah itu ada email teman-teman. Email. Email ini juga varchar. Terus 200. Defaultnya dia nggak ada. Teman-teman pilih unik. Mana unik? Unik tuh di sini. Unik. Index name. Email. Nah, kayak gini. Go. Paham ya? Jadi di bagian index ini, ID-nya biasanya kita jadikan primary. Nggak harus ID sih teman-teman. Cuman biasanya ID gitu. Kemudian emailnya kita set dia jadi unique. Kelas, sekarang kelas ya. Kelas itu dia varchar. Kemudian dia no level. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kan habis nih datanya. Teman-teman bisa tambah satu kolom lagi dengan mencet ini add. Nah, habis kelas apa teman-teman? Habis kelas itu ada lupa saya. Habis kelas itu ada sudah. Setelah itu kalau misalnya teman-teman pengen save, pencet aja nih save. Enter length valid length. Oh, ininya kelasnya belum kita pasang. Jadi teman-teman klik save aja. Incorrect column spesial for column kelas. Hah? Kenapa ini? Kenapa dia? Varchar. Oh, bukan auto increment. Di sini loh teman-teman. 0. Keliru ya. Ya tinggal save aja. Loading, proses, dah.
Sekarang dia punya tabel apa namanya? Siswa juga di belajar SQL ini punya tabel siswa. Ntar ada yang kurang kah? Kelas, oh tanggal lahir dia date. Kita tambahi. Cara tambahnya gimana teman-teman? Cara tambahnya teman-teman bisa edit. Kalau edit kayak gini susah deh, jangan kayak gini. Teman-teman bisa, bentar. Di siswa ini ya, SQL, siswa. Teman-teman bisa ke mana. Structure, bisa ke structure. Terus teman-teman tambah mana. Ntar tambah itu di mana? Tambah itu di sini. Go. Kita tambah tang tanggal lahir eh lahir gini ya. Lahir. Type-nya itu tanggal. Tipe tanggal teman-teman bisa scroll ke bawah cari date. Nih, length value-nya biarin semua teman-teman save. Apalagi yang kurang? Yang kurang, oh created at. Created at ya tinggal teman-teman tambah aja ke structure. Kemudian di sini di after tanggal lahir ini tentukan posisinya after tanggal lahir teman-teman go. Kasih time created at sorry. Created kayak gini. Tipenya dia itu ya date stamp, timestamp. Nah, kayak gini. Ya, sip. Sudah selesai. Kita lihat structure sama ya. Created at timestamp no current timestamp. Kalau di sini created at timestamp current timestamp. Oke, dah selesai. Itu cara membuat database dengan dua cara ya. Pertama dengan konsol, yang kedua dengan GUI-nya. GUI itu graphic user interface. Kembali lagi, membuat database di PHP MyAdmin ini sudah ya. Kemudian di bawahnya ada penjelasan tipe data MySQL yang sering dipakai. Integer untuk bilangan bulat, misal ID, umur, jumlah, varchar n, teks dengan panjang maksimal n. Makanya tadi kan setiap kita pakai varchar, itu harus ada keterangannya berapa maksimal gitu kan. Bagian sini berapa maksimal. Waktu kita kan tadi sempat ya, varchar yang di kelas ini nggak kita kasih kata 20. Dia bakal nampilin error karena dia itu sifatnya teks dengan panjang maksimal N gitu ya. Nama, email, alamat gitu. Kemudian dengan teks, kalau misalnya teman-teman pakai teks, dia adalah teks panjang, dia nggak perlu maksimalnya berapa gitu. Kemudian date atau tanggal, timestamp ini waktu, desimal tuh angka desimal, misal harga, nilai, dan lain-lain. Bagian 3, koneksi PHP ke MySQL, MySQLi. Jadi ada dua cara memang untuk connect ke MySQL tuh. Pertama menggunakan MySQLi, yang kedua menggunakan PDO. PDO ini PHP Data Object. Oke, kita coba dulu pakai yang MySQLi. MySQLi. Teman-teman bisa buka projectnya yang kemarin aja nggak apa-apa. PHP dasar gitu. Terus buat folder baru misal koneksi atau gini bisa .php kayak gini. Pertama teman-teman kasih tag HTML-nya, tag PHP-nya, pembuka PHP-nya lah. Nah setelah itu teman-teman apa ya, definisikan dulu, kita buat variabel-variabelnya dulu. Hostnya localhost, username-nya root, secara default root ya, kecuali teman-teman sudah rubah. Kemudian secara default password itu juga kosong. Kemudian teman-teman sebutkan nama dari database-nya. Kita mulai dari hostnya dulu. $host sama dengan ya localhost ini. Setelah itu apa lagi? Username, password database. Username-nya adalah root defaultnya ya. Pakai titik 2 aja lah. Teman-teman pakai petik 2 aja.
Hostnya tuh lokal host, kemudian username-nya itu root, username, name. Setelah itu dollar apa ini? Password, password sama dengan kosong. Dan yang terakhir adalah database. Kita pakai yang DB dasar PHP. DB apa tadi? DB apa ya, lupa kok. Bentar, kita buka dulu ya. DB bentar, bentar. DB belajar DB belajar PHP. Kita pakai DB belajar PHP itu. DB belajar PHP. Oh ya teman-teman, nama-nama ini tuh opsional ya. Misal teman-teman nggak pengen pakai password, pakainya pas aja. Nah ini nggak apa-apa. Misal teman-teman database ini nggak pengen ngetik database, teman-teman ketik DB juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ingat ya. Intinya itu di bagian sini teman-teman. Intinya itu ada di bagian ketika teman-teman manggil. Con MySQLi connect. Terus variabel-variabel yang dipanggil. Nah, intinya itu di sini. Yang dipanggil itu harus sesuai dengan yang atas ini. Oke? Kita buat variabelnya, variabel con gitu. Con sama dengan MySQLi connect ya. MySQLi connect. Yang pertama itu hostname. Kelihatan ya di sini. Hostname-nya kita pakai apa? Host. Terus yang kedua adalah username, teman-teman. Kita pakai username. Username. Yang ketiga, teman-teman perhatikan di sini adalah password. Oh, ya, oh ya, misahkannya pakai koma. Kemudian yang terakhir password ya, teman-teman. Kita pakai pass. Dan yang terakhir di sini database kita pakai DB, dollar DB. Nah, kayak gini. Kemudian untuk pengecekan kita bisa pakai if DB nyala gitu. Kayak gini. If koneksi ini tidak nyala, munculkan pesan berikut gitu. Tapi, oke, apa kita tiru aja. If con kayak gini, don't clear gitu. Connya dipanggil dollar, con kayak gini. Guys, jadi kalau misalnya nggak berhasil connect gitu ya, ketika si PHP itu nggak bisa connect ke MySQL, entah examnya mati atau gimana, dia akan munculkan error ini. Koneksi gagal. Bentar, ini ada simbolnya, kita copy aja. MySQLi connection connect error. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa paste di sini. Nah, koneksi gagal, MySQLi connect error. Kita contohkan ya. Misal nih, kemana. PHP dasar ya. PHP dasar. Ntar kita buat tab baru aja. Localhost PHP dasar gini kan. Tapi teman-teman ke con.php enter. Nah, kenapa nggak kelihatan apa-apa? Karena koneksinya nyala, sedangkan pesan ini hanya akan muncul kalau misalnya koneksinya mati. Sekarang kita coba skenario di mana PHP gagal terhubung dengan MySQL. Kita buat nama database-nya salah, teman-teman. DB belajar PHP 1, kan salah ya? Coba kita lihat hasilnya. Oh, ya kan? Dia bakal munculkan fatal error uncalled. Kok nggak muncul pesannya? Oh, mungkin karena PHP baru, teman-teman. PHP-nya baru mungkin ya, jadi nggak bisa munculkan. Kita coba cara lain biar munculkan errornya. Kita minta report dari MySQLi-nya. Ya teman-teman ketikkan di sini MySQLi underscore apa mana ya? Bentar. MySQLi underscore kita cari, lupa kok namanya.
Ya, kalau nggak salah report kita minta report kayak gini. Kita minta report errornya mysqli underscore uh, report error report error nih report error kalau enggak report streak mysqli report streak yang ini kayak gini. Terus bagian ininya kita ambil menggunakan try catch, nggak pakai if lagi, Ctrl X. Kita hapus, kita pakai try. Nah, bagian kode ini kita jadikan di con gitu. Terus kita biar lengkap ya echo, misalnya kita pakai echo koneksi berhasil, misal kayak gitu. Terus di bagian errornya ini nggak minta throwable, tapi kita minta MySQL exception. MySQL exception. Ini nih MySQL SQL exception. Terus dia dijadikan A. Throw-nya nggak TH tapi throw-nya E. Oke. Setelah itu kita minta pesan yang tadi. Die, kalau dia mati gitu ya. Koneksi gagal. Koneksi gagal. Terus kita minta detail dari report errornya. Kayak gini. Titik. Pemisah atau penggabungnya pakai titik. Get message. Get message-nya ini. Oh iya, perlu teman-teman perhatikan. Kalau di sini teman-teman nggak ubah, di sini tetap TH, di sini juga TH ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Nih, koneksi gagal unknown database DB belajar SQL 1. Oke, sekarang coba kita berhasilkan. Browser lagi kita refresh. Koneksi berhasil. Nah, setelah memastikan koneksinya berhasil teman-teman, bagian sini itu dihapus. Echo koneksi berhasil itu dihapus. Kenapa? Karena yang kita inginkan ketika koneksi berhasil itu bukan pesan koneksi berhasil, tapi website berjalan dengan lancar. Masuk kan? Oleh karena itu pesan koneksi berhasil itu kita hapus. Kalau koneksi gagal, kenapa nggak dihapus, Kak? Ya karena ketika koneksi gagal, otomatis website tidak bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan pesan error itu harus muncul. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke website lagi. Ini sudah ya, membuat database di PHP admin. Setelah itu koneksi PHP ke MySQL sudah. Ini nih, koneksi dengan PDO ini lebih aman. Alasan koneksi dengan PDO lebih aman tuh karena dia lebih safety dari SQL injection. Tapi kenapa kita baca dulu kenapa PDO ini lebih baik. Tadi PDO apa? PHP data object. Oke. Bisa koneksi ke berbagai database, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Nah, kok berbeda dengan si MySQL, dia cuma bisa connect ke MySQL aja. Dia nggak bisa connect ke PostgreSQL. Nah, terus nanti di Laravel itu juga dia pakainya PDO, teman-teman. Nggak pakai MySQLi. Jadi, Laravel tuh nanti bisa pindah-pindah database. SQLite, MySQL dia bisa. Kemudian mendukung preparation statement, jadi dia lebih aman dari SQL injection seperti yang saya bilang. Penanganan error yang lebih baik. Jadi dia pertama, dia itu menggunakan DSN, data source name. Kayak gini. Terus dia ada option PDO-nya, bla bla bla. Terus buat koneksi menggunakan try catch. Ini sudah ya, jadi kita buatnya juga menggunakan try catch. Kemudian tapi kita nggak pakai PDO sama nggak pakai DNS. Untuk pakai PDO ini nanti di Laravel tuh otomatis pakai PDO. Jadi untuk sementara kita sebenarnya nggak perlu belajar PDO lah.
Buat teman-teman yang mau nyoba, bisa dicoba sendiri kodenya seperti ini. MySQL sederhana untuk pemula. PDO multi database khusus MySQL lebih aman. Procedural atau OOP prepared statement. Oke lah, lanjut. Kemudian kita akan ini menggunakan file koneksi di index.php. Oh ya, di sini ada penjelasan. Require sama dengan wajib ada, error jika ditemukan, include optional, warning jika tidak ditemukan. Oke, perbedaan require sama include. Kemarin kan kita waktu manggil si proses.php kan pakai include ya. Dia itu sifatnya warning jika ditemukan. Tapi kalau require itu error jika ditemukan. Oh ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada perbedaan antara require once sama require. Kenapa kok kita di sini pakai require once untuk koneksi.php ini? Karena ketika teman-teman menghubungkan atau karena kita cuma perlu sekali aja mengecek apakah terhubung atau tidak, nggak perlu kayak terus-terusan ngecek gitu ya. Oke, gitu aja. Kalau prakteknya teman-teman bisa tambahin aja sendiri di indeksnya sini. Di sini misal require once. Bentar ya, kita kasih enter. Kita kasih enter. Kita kasih require once kayak gini. Si con dot php gitu koma. Nah, kayak gini aja. Ntar, kok masih error? Apakah dia menggunakan ntar saya cek apa perbedaannya. Require once con.php, ntar. Unexpected token, ntar. Require once. Sama kok. Ntar ya, kita copy aja dari sana. Apa bedanya? Oh alah, tutup. Nah, masalahnya itu cuman belum kasih titik koma. Padahal errornya tadi titik koma malah nggak kelihatan. Teman-teman harus perhatian masalah titik koma ini. Soalnya kalau misalnya titik koma yang nggak ada, itu pesan errornya tuh unexpected token require once. Padahal harusnya salahnya di mana? Salahnya di sini kurang titik koma. Terus ada titik koma. Nah, gitulah intinya. Jadi cara menggunakan file koneksi. Sekarang coba kita, bentar. Sekarang kita coba di sini. Nah, misalnya kita errorkan di bagian sini ya, refresh. Nah, kayak gitu ya. Paham ya? Manfaat atau ini tandanya benar-benar terhubung gitulah intinya. Intinya sekarang indeks kita sudah terikat dengan koneksi ke database. Jadi kita bisa melakukan operasi selanjutnya. Oke, nah sekarang nih latihan buat teman-teman. Buka localhost phpMyAdmin buat database sekolah, database dengan nama sekolah ya. Kemudian buat tabel dengan nama siswa. Di situ ada kolom ID, nama, kelas, email, tanggal lahir. Oh ya, jangan lupa tambahin created at. Kemudian buat tabel guru, dengan kolom ID, nama, mapel, nomor HP. Kemudian buat file koneksi dan tes koneksi ke database. Kemudian file index yang menginclude koneksi dan tampilan pesan sukses. Good luck, silahkan buat.